Aku adalah kaisar wanita pertama dan satu-satunya dalam sejarah Tiongkok yang menggemparkan sejarah dunia. Pasalnya, aku semula adalah seorang selir. Aku adalah kaisar wanita Cina yang memerintah dari 690 hingga 705 Masehi, sekaligus menjadi satu-satunya wanita yang memerintah dalam sejarah negeri tirai bambu. Aku dikenal sebagai wanita keji, sadis, dan tegar. Aku, Wu Zetian, memerintahkan penyiksaan dan pembunuhan setiap hari. Keluargaku pun tidak luput. Aku membunuh keponakan lelaki maupun perempuan, bahkan anak perempuanku sendiri yang baru lahir. Selama kekuasaanku, ribuan orang dicincang, dicekik, diracun, direbus hidup-hidup, atau dibakar. Aku hidup hingga usia 81 tahun. Aku berusaha tanpa henti untuk mencapai tujuan hidupku. Demi memenuhi ambisiku, dengan satu hal rasa haus yang tak kenal lelah akan kekuasaan dan pengaruh. Kehidupan dan pemerintahanku dirancang untuk membentuk kembali sejarah Tiongkok dan menemukan kembali standar masyarakat Tiongkok kuno. Dan ambisi inilah yang membuat kisahku begitu unik. Wu Zhao, nama kecilku, lahir pada 17 Februari 624 di Lizhou atau Wenshui di Tiongkok. Aku lahir di antara keluarga bangsawan yang agak kaya. Ayahku, Wu Xiyu, memperoleh kekayaan melalui bisnis kayu. Ayah menjadi kaya meski kurang berpengaruh. Ibuku juga merupakan anggota keluarga yang berkuasa pada masa itu, keluarga yang berkat pengaruh kedua orang tuaku, mereka kenal dekat dengan Li Yuan, seorang bangsawan yang mengubah alur hidupku. Tak berapa lama, Li Yuan kemudian menggulingkan kaisar dan memastikan dirinya berkuasa atas dinasti Tang sebagai kaisar. Kami menjadi kerabat dekat sampai Li Yuan dikenal sebagai Kaisar Gaozu. Pada saat berusia 14 tahun, aku dikirim ke istana Kekaisaran Tang, di mana aku akan menjadi selir kekaisaran dari Kaisar Taizong yang merupakan putra dari Li Yuan atau Kaisar Gaozu. Seorang selir sebenarnya adalah istri rendahan. Namun, aku tetap menikmati banyak keuntungan dan melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Akhirnya aku naik ke pangkat Chairen atau menyandang predikat berbakat. Dari sana, aku mulai menarik perhatian istana. Namun, Taizong yang memiliki 14 anak harus dikhianati oleh putranya yang ke-9. Aku memiliki hubungan gelap dengan putra mahkota Tang. Ya, selir sang raja berselingkuh dengan Li Zi, putra ke-9 dari Kaisar Gaozu. Gayung bersambut, Li Zi kemudian naik ke tampuk kepemimpinan sebagai Kaisar Tang selanjutnya. Sayangnya, Li Zi memilih wanita lain untuk jadi permaisurinya, yakni Wang. Meski tak jadi permaisuri, aku tetap jadi selir kesayangan kekaisaran. Sejarah dunia telah mengetahui bahwa aku tidak akan pernah berhenti untuk puas sebagai selir kekaisaran. Pada tahun 654 M, aku melahirkan seorang putri dari Kaisar Li Ji. Aku mencekik anak kesayanganku demi menjebak sainganku dan melemparkan tuduhan kepada permaisuri Wang sebagai pembunuh anakku. Di tengah perebutan kekuasaan yang kejam itu, di mana intrik dan tuduhan merajalela, aku berhasil mempengaruhi penggulingan permaisuri Wang di istana, yang kemudian aku diangkat menjadi permaisuri baru dan dikenal sebagai Wu Zetian. Tak cukup sampai di situ, aku kemudian memerintahkan pembunuhan Wang yang terlempar dari istana. Tujuanku adalah untuk menyingkirkan salah satu saingan yang berpotensi menggagalkan ambisiku. Ketika sang kaisar meninggal pada tahun 683 Mep, aku menjadi Huang Taiho atau janda permaisuri dan sang wali kaisar baru dari putranya yang bernama Li Zhe. Namun Kaisar Zhongzong belum sepenuhnya berada di bawah pengaruhku dan menjadikan istrinya sendiri sebagai permaisuri. Ia tidak memilih ibunya untuk turut serta dalam pemerintahannya. Hal itu membuatku geram. Lantas, aku mengeluarkan dekret yang menggulingkan kaisar.
menurunkan gelarnya menjadi pangeran dan menempatkannya di pengasingan. Pejabat lain yang setia kepada kaisar yang digulingkan juga diasingkan atau bahkan dieksekusi agar tetap bisa memerintah dan menancapkan pengaruh. Aku berambisi untuk menempatkan putra bungsunya, Li Dan, sebagai kaisar selanjutnya. Namun, secara de facto, Li Dan hanya memiliki gelar tersebut karena dia benar-benar berada dalam tahanan rumah. Sebaliknya, aku yang memerintah. Sampai pada tahun 690 Kaisar Ruizong gelar dari Li dan menyerahkan tahta kepadaku untuk secara eksklusif memerintah kekaisaran. Ini adalah puncak dari perebutan kekuasaan politik dan persaingan kekuasaan yang cermat selama bertahun-tahun. Sebuah perjalanan berliku dan kejam yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Bagaimana seorang perempuan menjadi seorang kaisar adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tradisi Tiongkok pada masa itu. Lebih dari itu, perjalananku dari seorang selir menjadi kaisar telah menggemparkan sejarah dunia. Karena cara ekstrem yang mungkin tak pernah. Sejarah juga mencatat sekitar 1300 tahun yang lalu hidup seorang hakim bernama Yan Shiwei. Ia adalah hakim terhormat yang hidupnya didedikasikan untuk mendukungku kaisar perempuan pertama dalam sejarah Tiongkok. Namun hidupnya berakhir tragis. Dia dan keluarganya dieksekusi atas perintahku. Karena kesetiaannya, maka aku mengangkat Yan Shiwei sebagai hakim wilayah Langxi dari prefektur Wuzhou. Salah seorang saudara Yang Shiwei, yaitu Jiwei, telah berbalik melawanku. Yan Shiwei dianggap bersalah oleh lembaga yang dipimpinnya. Akhirnya dia dieksekusi hukuman mati secara kolektif bersama seluruh keluarganya. Namun akhirnya aku digulingkan kembali oleh putranya yang diasingkan, yaitu Li Xian Kaisar Zongzong, yang kemudian secara resmi naik tahta kembali sebagai kaisar. Aku dipindahkan ke istana Xiangyang dan mangkat pada 16 Desember 705. Meskipun cara yang aku gunakan termasuk kejam dan ekstrim, namun semua kebijakanku memihak rakyat dan aku dicintai rakyat. Tiongkok mencapai kemajuan hebat dalam masa pemerintahanku. Aku menggunakan sistem mata-mata untuk mengamankan kekuasaanku. Birokrasi panjang untuk menyampaikan aspirasi rakyat aku pangkas, pajak petani kuturunkan. Bahkan rakyat bisa menyampaikan keluhan langsung padaku melalui kotak tembaga yang aku pasang di depan kerajaan. Bahkan aku mendorong perempuan untuk maju dalam berbagai aspek. Aku menggunakan berbagai dekret untuk memberikan tindakan bantuan bagi kelas bawah, termasuk memperluas rekrutmen ke layanan pemerintah untuk memasukkan rakyat jelata, dan promosi yang murah hati dan kenaikan gaji untuk peringkat yang lebih rendah.